Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku selalu dizalimi? Kata-kata ini sering terbersit di dalam diri seseorang atau bahkan kita, ya. Ataupun pernah terlontar secara sadar atau tidak kata-kata ini. Kenapa aku dizalimi? Kenapa aku dijahati? Kenapa aku dikhianati, difitnah, dicaci maki, ditipu, dirampas hak aku, ditinggalkan, diterlantarkan dan sebagainya. Sesungguhnya kata-kata ini adalah suatu hal yang manusiawi. Karena kita punya perasaan, kita punya nafsu. Sehingga ketika kita berada dalam situasi dizalimi, ya, apapun itu bentuk kezaliman, baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang nampak ataupun yang tak nampak, ya, maka secara manusiawi pasti kita akan merasa sedih, kecewa, ya, marah, atau ada rasa dendam. Tapi ketahuilah saudara-saudara sekalian, ya, ucapan ini walaupun manusiawi, tetapi bukan berarti suatu hal yang dibenarkan. Ketika kita berada dalam situasi dizalimi, jangan pernah ada terbersit di dalam hati kita atau bahkan terlontar dalam ucapan, ya, menyalahkan takdir, ya. Sama halnya ketika ada seseorang yang mengatakan, kenapa aku harus menikah dengan dia, kenapa aku harus dilahirkan di bumi ini, kenapa aku harus selalu dijahati, selalu difitnah dan lain sebagainya dan sebagainya. Sesungguhnya Rasulullah SAW, ya, telah mengingatkan kepada kita ketika kita mendapatkan satu ujian apapun itu, baik ujian berupa kebahagiaan, ya, kegembiraan, ataupun kesedihan, kekecewaan, ya, maka jangan pernah kita mengatakan kenapa, mengapa, ya, andai kata, ya. Sama halnya ketika kita bepergian di suatu tempat, kemudian pada saat kita di perjalanan kita terjatuh, ya, naudzubillah, ya, misal contoh kita terjatuh, terpeleset dan sebagainya, maka jangan pernah kita mengatakan andai kata aku lewat di jalan yang sebelah kanan maka aku tidak akan jatuh atau tidak terpeleset, ya. Jadi jangan pernah mengatakan andai kata, seandainya. Nah, maka ucapkanlah kata Rasulullah SAW, qaddarullah, ya, lengkapnya qaddarullah wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkannya dan apa yang Allah kehendaki bagaimana, ya, sesuai dengan kehendak Allah. Jadi ketika kita berada dalam situasi demikian nih, saudaraku dizalimi, ya, apapun itu bentuk kezalimannya, ucapan, perbuatan yang nampak, yang tidak nampak. Yang tidak nampak seperti sihir, santet, teluh, tenung, ya, doti-doti, guna-guna, ya, dan sejenisnya. Maka kita serahkan diri kita, ya, kita pasrahkan. Kalau bisa kita netralkan hati kita. Sesungguhnya saudaraku, ketika berada dalam situasi keadaan demikian, termasuk orang-orang yang beruntung. Kenapa saya katakan beruntung? Karena ad-da'watul mazlum itu doa yang tidak tahijab, ya, tidak ada penghalangnya. Sekali lagi, ada 3 doa orang yang ketika dia berada dalam situasi ini, ya, maka dia ketika berdoa tidak, Allah malu untuk tidak menjawabnya atau mengijabahnya, ya. Di antaranya as-shaum hatta yuftir. As-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa, sampai dia iftar. Yang kedua al-imamul adil, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga adalah ad-da'watul mawdhum, doanya orang-orang yang dizalimi. Jadi sesungguhnya saudaraku, ketika saudaraku dizalimi apapun itu bentuknya, dihina, dikhianati, difitnah, ditipu, dicaci maki, dirampas hak-haknya, dijahati, dihantarkan sihir, santet, teluh, tenung dan sejenisnya, maka saudaraku mendapatkan peluang, ya, untuk diijabah doanya.
ya, untuk dikabulkan doanya. Yang insya Allah ketika saudaraku berdoa, maka tidaklah saudaraku berdoa, melainkan Allah akan mengijabahnya. Maka saudara-saudaraku sekalian, manfaatkanlah situasi ini. Ya, jangan pernah mempertanyakan kenapa aku dizalimi, kenapa aku dikhianati, kenapa aku ditelantarkan, kenapa aku difitnah, kenapa aku dicaci maki, kenapa aku dikirimkan sihir santet, kenapa aku dijahati, kenapa aku dikhianati dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang ada orang yang berkata, kenapa aku harus dilahirkan? Ya, begitu putus asanya dirinya sehingga dia berkata, kenapa aku harus dilahirkan? Kenapa aku harus, ya, lahir dari perut A, ibu A, lahir dari keluarga B, lahir dari ini, dari lahir itu, sebagainya dan sebagainya. Sekali lagi, ucapan kita ini ucapan sama dengan kita tidak mengimani takdir Allah. Maka apa yang disabdakan Rasulullah, ketika kita berada dalam situasi demikian, maka ucapkanlah qaddarullah, Allah telah mentakdirkannya, wa ma syafa'ala, ya, sesuai apa yang diinginkan Allah. Atau ya ringkasnya saya, qaddarullah, qaddarullah, qaddarullah. Ya, jangan pernah bilang untungnya. Misalnya kita alhamdulillah, qaddarullah. Jangan pernah mengatakan untungnya, andai kata, seandainya, mengapa, dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang bisa saja menimbulkan, mohon maaf, distrust kita, atau ketidakyakinan kita, atau ketidakimanan kita kepada takdirnya Allah secara tidak langsung, ya. Apalagi ada orang pernah kita kenal sebagai penyanyi terkenal mengatakan takdir itu memang kejam, takdir itu memang sadis. Ya, tidak. Takdir itu sesungguhnya ada yang baik, ada yang buruk. Namun keduanya ini adalah bagian daripada keimanan kita kepada Allah. Beriman kepada takdir Allah itu adalah ciri tanda sebagai orang yang beriman. Baik apapun itu bentuk takdirnya, baik takdir itu dia anggap baik ataupun takdir yang kita anggap buruk, maka sesungguhnya itu adalah bagian daripada ketentuan Allah. Saudara-saudara sekalian, maka perbanyaklah doa. Saudaraku yang dizalimi, jangan pernah putus asa. Jangan hanya berdoa kepada orang-orang yang menzalimi, tapi doakanlah dirinya, keluarganya, doakan seluruh kaum muslimin muslimat. Apa doanya? Doakan kebaikan bagi diri, bagi keluarganya, bagi kaum mukmin muslimat. Apapun itu kebaikan-kebaikannya. Ya, sekali lagi, jangan pernah kita menyalahgunakan, ya, apa yang sudah Allah berikan, lisan kita, hati kita, pikiran kita, kita gunakan semuanya, ya. Hati kita ini kita pasrahkan kepada Allah. Karena sesungguhnya Allah lah yang maha membalas, Allah lah zat yang maha mengetahui, Allah lah zat yang maha mendengar. Dan tidak Allah lah membiarkan orang yang zalim, melainkan Allah memantau. Ya, itu bisa bentuk sebagai ujian bagi diri seorang hamba, membersihkan dosa-dosanya, atau yang kedua sebagai bagian daripada takdir orang-orang yang zalim, agar mereka nantinya akan dihancurkan atau dibinasakan oleh Allah. Saudara-saudara sekalian, kita harus banyak belajar, melihat sejarah bagaimana orang-orang yang berbuat kerusakan, orang-orang yang berbuat kejahatan seperti Fir'aun, Namrud, ya, atau Abraha, atau para raja-raja terdahulu, para petinggi-petinggi terdahulu, Qarun, orang kaya, Haman, ya. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki kedudukan, memiliki orang yang memiliki harta, memiliki kekuasaan. Namun karena kezalimannya Allah biarkan sampai akhirnya tibalah waktunya Allah hancurkan, Allah binasakan, Allah yang tenggelamkan, ada yang dilemparkan batu dari neraka, ya, seperti pasukan gajah yang dibawa oleh Abraha, Raja Abraha. Ada yang ditenggelamkan ke bumi seperti Qarun, ada yang ditenggelamkan oleh tsunami banjir seperti anaknya Nabi Nuh atau istrinya. Ada yang dilempari batu yang panas, dibalikkan buminya itu seperti istrinya Nabi Lut, dan masih banyak lagi sejarah-sejarah yang lainnya. Saudara-saudara sekalian, ingat bahwa Allah itu tidak pernah tidur. Allah tidak pernah lalai. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Tidak pernah salah penilaian. Tidak pernah, ya, seperti mana kita, ya, kita ini banyak kelemahan. Kalau Allah tidak.
Allah tidak akan pernah ada kelemahan. Insya Allah Allah yang maha kuat, Allah yang maha detail, dan detailnya itu di luar pikiran kita, di luar jangkauan apa yang kita gambarkan. Dan kita akan saksikan bagaimana ya, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ya, yang ingin Allah lakukan kepada mereka-mereka yang zalim ini. Oleh karena itu saudara sekalian, sekali lagi pasrahkan dirinya, pasrahkan jiwa raganya kepada Allah. Biarlah Allah yang membalas. Biarlah Allah yang akan menghancurkan mereka. Kalau mereka tak mau bertaubat, orang-orang zalim ini tak mau berhenti dari kejahatannya atau kerusakannya, biarlah Allah nantinya yang akan menghancurkan mereka sehancur-hancur. Ya. Maka kita sebagai orang-orang yang terzalimi, ya kita hanya pasrah, serahkan, karena kita tidak punya kekuatan kecuali kekuatan doa. Kekuatan doa ini adalah senjatanya orang-orang beriman. Insyaallah taala semoga Allah memberikan kebaikan, keberkahan kepada diri dan keluarga saudara-saudara sekalian. Dan sekali lagi jangan putus asa, jangan berprasangka, ya, prasangka buruk tentunya kepada Allah, dan jangan pernah salah-salah berkata-kata, ya, seperti ucapan tadi. Kenapa aku dizalimi? Kenapa aku dilahirkan ke dunia ini? Kenapa aku dilahirkan dari perut ibu ini? Kenapa aku lahir dalam keluarga ini? Kenapa aku harus bersuamikan atau beristrikan ini? Kenapa aku harus ke sini? Kenapa harus ke situ? Mengapa aku harus begini? Mengapa harus begitu? Andai kata, seandainya ini kata-kata yang harus kita pelan-pelan hilangkan dalam, kita hapus historinya, ya. Kita harus delete ya di dalam diri kita. Hati itu hanya khawatif ya, bisikan-bisikan hati, Allah terbersit dalam hati. Jangan, apalagi terlontarkan dalam ucapan. Kalau dalam hati mungkin belum ya, belum dinilai oleh Allah. Tetapi kalau sudah terucap, nah inilah yang dicatat oleh malaikat sebagai ketidakpercayaan kita atau ketidakimanan kita kepada takdir. Maka ya saudaraku, sekali lagi pasrahkan dirinya kepada Allah, serahkan sepenuhnya kepada Allah, ya, serahkan semuanya kepada Allah, insya Allah, ya, dengan wasilah doa-doa di channel Quranic Therapy yang kami tuntun. Silakan saudaraku, ya, ada dua pilihan. Saudaraku tawadu, bersabar dengan kezaliman yang dilakukan, itu lebih baik, ya, daripada saudaraku, atau misalnya saudaraku datang ke dukun orang pintar, minta jasa agar disantet, disihir orang yang berbuat itu, perbuatan yang salah besar ya. Mendatangi orang-orang ya yang dianggap dengan persyaratan-persyaratan tertentu, menyembeli ini, menyembeli itu, dengan menggunakan azimat, jimat ini, jimat itu, ya, persyaratan ini, persyaratan itu. Nah, dan akhirnya saudaraku, bukannya saudaraku terselesaikan masalahnya, semakin berat masalahnya. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua, saudaraku berdoa dengan wasilah doa-doa ini. Apapun itu, insya Allah. Sekali lagi, silakan saudaraku amalkan amalan yang sudah saya sampaikan di channel kami. Ya, insya Allah banyak sekali ya doa-doa yang bisa kita pakai. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah memberikan kebaikan dan mengabulkan hajat-hajat kita. Terima kasih, jazakumullah khairan katsira. Share video ini, bagikan pada saudara-saudara kita yang lain di grup WhatsApp, Facebook, dan media-media sosial lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.